Pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengawali hari kita untuk bergumul bersama-sama dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai kami dari sepanjang malam yang gelap hingga pada pagi hari ini. Kasih karunia-Mu selalu baru setiap hari, setiap pagi untuk merawat, memelihara, dan menganugerahkan segala sukacita surgawi di dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami hendak bergumul dengan firman-Mu. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mendengar, memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Berdoa adalah perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Berdoa secara sungguh-sungguh diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, agar kita tahu bagaimana cara berdoa, bagaimana berkomunikasi kepada Allah Bapa, bagaimana kita berseru kepada Dia. Sehingga doa ini sebagai perintah sekaligus menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita, teramat penting bagi kita manusia ciptaannya. Karena kita harus terus-menerus terhubung kepada Dia, sang sumber kehidupan itu sendiri. Sehingga lewat doa, lewat komunikasi kepada Dia, lewat penyerahan diri kepada Allah Bapa, maka kehidupan kita, pikiran kita, hati kita akan senantiasa diselaraskan kepada kehendak Bapa. Bahwa kehendaknya lah yang harus terjadi, kehendaknya lah yang akan menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus Kristus secara khusus mengajari para murid dan kita hari ini bagaimana cara berdoa, sekaligus bagaimana setiap permohonan kita kepada Dia tidak akan pernah ditolaknya. Setiap permohonan kita, setiap seruan kita, setiap apa yang menjadi kebutuhan kita, maka Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab seturut dengan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Sehingga bahwa apa yang dikehendakinya terjadi dalam kehidupan kita, maka itulah yang sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berdoa bagaimana kita mendengar suara Tuhan lewat hati dan pikiran kita, bahwa Tuhan sesungguhnya berbicara di dalam kehidupan kita. Karena itu berdoa bukan hanya bagaimana kita melulu yang berbicara kepada Dia, tetapi bagaimana berdoa juga kesungguhan mendengar, kebersediaan mempertajam pendengaran telinga, hati, pikiran kita, apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu ada berdoa waktu diam, berserah kepada Dia. Lalu hari ini firman yang berbicara kepada kita adalah firman yang menjamin bagaimana seluruh permohonan kita itu permohonan
yang benar-benar kita sampaikan kepada Dia di dalam iman, pengharapan, di dalam kepercayaan, di dalam kesungguhan hati, maka Tuhan akan menjawabnya. Dan ada kepastian di sana, dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kita bagaimana berdoa, berbicara kepada Dia dan menyerukan, menyampaikan permohonan-permohonan. Kita mintalah. Apa yang kamu butuhkan? Yang kita butuhkan. Benar, apa yang kita butuhkan, mintalah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan, apa yang hanya sekedar memuaskan emosional kita, memuaskan pikiran, memuaskan hasrat kita, memuaskan rasa dahaga sesaat kita. Tetapi Tuhan katakan mintalah. Mintalah apa yang menjadi kebutuhanmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Lalu yang kedua, perintah Tuhan Yesus Kristus bagi kita, carilah maka kamu akan mendapat. Cari. Bahwa setiap orang yang percaya harus berjuang di tengah-tengah kehidupan ini mencari yang terbaik, apa yang kita butuhkan. Bahwa segala usaha pekerjaan yang baik, segala usaha pekerjaan yang didasarkan di dalam kesungguhan hati, segala usaha pekerjaan yang didasarkan kepada permohonan yang sungguh-sungguh, bahwa kiranya Tuhan Allah menolong di dalam pencarian yang kita lakukan, apa yang menjadi kebutuhan kita, maka Tuhan akan menjawab itu. Tuhan akan menggenapi itu. Bahwa tidak ada pencarian yang sia-sia. Tetapi pencarianmu, pencarianku, pencarian kita semua akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Akan apa yang kita butuhkan seturut dengan kehendaknya, maka Tuhan menyediakan itu. Tuhan katakan, maka kamu akan mendapat. Yang ketiga, perintah Tuhan Yesus Kristus bagi kita, ketoklah. Ini ibarat pintu, diketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini biasanya terjadi seperti salah seorang kepada seorang sahabatnya yang lain. Ada perumpamaan Tuhan Yesus Kristus bagaimana seorang sahabat di tengah malam mengetok pintu sahabatnya. Maka ketika yang punya rumah tahu yang mengetok pintunya adalah seorang sahabatnya, maka jam berapapun itu akan dibukakan pintu itu. Maka ini juga bahwa tempatkan dirimu sebagai sahabat yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita semua adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika kita mengetok pintu belas kasih-Nya, maka ketika kita mengetok pintu kemurahan-Nya, maka ketika kita mengetuk pintu berkat-berkat-Nya, maka pintu itu akan dibukakan kepada kita. Pintu itu tidak akan terkunci terus-menerus. Maka diperlukan kerendahan dari kita, kerendahan hati dari setiap kita, semua manusia, semua orang yang percaya. Ketika mengetok, artinya apa? Kita sungguh-sungguh berharap ada pertolongan dari dalam, ada kemurahan dari dalam, ada kerelaan dari dalam, dan kerendahan hatilah yang menjadi pondasi dasar dari bagaimana kita mau mengetok pintu itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 3 perintah Tuhan Yesus Kristus di dalam doa pengharapan kita. Mintalah, carilah, ketoklah. Maka perintah ini sekaligus menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan terbaikmu, Tuhan telah sediakan itu, dan itu akan diberikan kepada kita semua. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, secara pribadi mari menenung apa yang menjadi kebutuhanmu, sekaligus apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidupmu. Maka mohonkanlah itu, mintalah, carilah, dan ketoklah pintu belas kasih-Nya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan katakan, apa yang menjadi kebutuhanmu di tengah-tengah keluarga, apa yang menjadi kehendak Allah
di tengah-tengah keluargamu, maka carilah, mintalah, dan ketoklah pintu belas kasihnya. Maka Dia akan mencurahkan berkat yang terbaik di dalam keluargamu, di tengah-tengah persekutuanmu, dan dimanapun engkau berada, kita semua berada. Maka hari ini perintah Tuhan Yesus Kristus sekaligus menjadi penguatan bagi kita, bahwa tidak ada yang sia-sia jika kita landaskan di dalam iman, pengharapan, di dalam keyakinan, di dalam kepercayaan bahwa segala sesuatu tersedia bagi Dia, Sang Pemilik kehidupan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Semuanya boleh terjadi ketika Dia berkehendak. Maka lakukanlah perintahnya. Carilah di dalam iman, mintalah di dalam iman, ketoklah di dalam kerendahan hati. Maka segala berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari sungguh-sungguh beriman kepadanya, dan Dia menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepada-Mu atas firman hari ini yang mengajarkan kepada kami agar datang berdoa kepada-Mu, bermohon, menyampaikan setiap permohonan kami kepada-Mu. Tuhan, Engkau memerintahkan kami untuk meminta, Engkau memerintahkan bagi kami untuk mencari, Engkau memerintahkan bagi kami untuk mengetok pintu belas kasih-Mu. Maka Engkau akan menjawab kami seturut kehendak-Mu. Engkau akan menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Jaminan yang terbaik ada di dalam tangan kemurahan-Mu. Karena itu, Bapa di dalam surga, kami mohon, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kemuliaan-Mu lah yang sungguh-sungguh nyata di setiap langkah juang kehidupan kami. Tuhan Allah, berkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tangan kemurahan Tuhan yang menuntun kehidupan kami, memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dan terlebih Roh Kudus-Mu hadir bagi kami Tuhan, menuntun kami agar kami tahu apa yang harus kami lakukan seturut dengan firman-Mu. Berkati Tuhan keluarga kami dimanapun berada, baik yang berada di dekat kami maupun yang berada jauh dari kami. Tuhanlah yang senantiasa memelihara kami, mengikat kami di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah, kami akan menjalani hari ini bersama dengan kuasa kemurahan-Mu. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, jangan biarkan kami jatuh kepada kejahatan, jangan kami biarkan jatuh kepada penipuan, tetapi biarlah hidup kami sungguh-sungguh mengandalkan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidup-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi. Biarlah hari ini kita jalani di dalam keyakinan dan penuh percaya diri ada Tuhan bersama dengan kita. Horas.